salam dan bahagia. Selamat datang di tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif oleh kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Kelompok 1 terdiri dari Pak Arif, Pak Taufik, Bu Sofi, dan Bu Papi. Pada tugas ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kami diminta untuk studi kasus. Terdapat 4 kasus, setiap kasus terdapat beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Kasus yang pertama, 2 siswa yang meremehkan guru baru sebagai guru pengganti. Pertanyaan untuk kasus 1. Pertanyaan nomor 1, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Bu Santi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini tercermin ketika Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Yang kedua yang dilakukan Bu Santi adalah memvalidasi tindakan. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Bu Santi menanyakan kembali apakah mereka bisa melakukan untuk menggantikan rasa yang tidak hormat terhadap Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Restitusi yang dilakukan sudah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuat. Adapun restitusi yang telah diusulkan yaitu yang pertama yaitu diskusi kelompok. Hal ini tercermin ketika mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama terkait dengan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari dan sekolah. Yang kedua, komunikasi dengan Bu Eni. Hal ini tercermin ketika mengirimkan surel atau surat elektronik kepada Bu Eni tentang gagasan mereka dan permintaan maaf secara resmi. Yang ketiga yaitu rekomendasi kepala sekolah. Hal ini tercermin ketika memberitahu Pak Hasan bahwa jika lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus ini, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang pertama diambil oleh Bu Eni adalah sebagai teman. Hal ini tercermin dalam kalimat persuasif yang diucapkan Ibu Eni, yaitu, ayolah bantu Ibu. Ibu Eni tampak berusaha menjalankan tugasnya sebagai guru tanpa menyakiti perasaan Vivi dan Natali. Meskipun Bu Eni menghadapi beberapa tantangan, dia mencoba menangani Vivi dan Natali dengan ramah dan memintanya untuk fokus pada tugasnya. Hal ini menunjukkan sikap Bu Eni yang sabar dan usaha untuk mengendalikan situasi. Selain itu, Ibu Eni memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini tercermin dalam kalimat permohonan yaitu, nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kamu tidak kerjakan tugas. Kalimat tersebut diutarakan agar Vivi dan Natali merasa bersalah atas perbuatannya. Pertanyaan nomor 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang telah ditempuh Bu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, maka saya akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Santi dan menerima usulan dari Vivi dan Natali. Kasus yang kedua yaitu datang terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat. Seharian di sekolah harus telanjang kaki. Pertanyaan untuk kasus 2. Pertanyaan nomor 1.
Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang telah diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman sebagai penghukum terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatumu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Indikatornya, Pak Lukman menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Pertanyaan nomor 3. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu yang pertama, nilai keseragaman. Karena dengan mengenakan seragam sekolah dapat mengurangi potensi perundungan terkait pilihan pakaian. Seragam dapat menciptakan rasa kebersamaan. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Dengan menaati kewajiban secara sadar untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, nilai kedisiplinan. Dengan mendorong murid untuk bertindak sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang keempat, nilai kemandirian murid dengan cara mempersiapkan keperluan sekolah termasuk seragam secara mandiri. Pertanyaan nomor 4, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang pertama yaitu mengevaluasi kebijakan. Sebagai kepala sekolah, penting untuk mengevaluasi kebijakan peraturan dan penerapannya dapat mempengaruhi murid. Apakah hukuman yang diberikan sudah proporsional atau bersifat mendidik? Yang kedua, memberikan umpan balik. Kepala sekolah dapat mengkomunikasikan dan memberikan umpan balik terhadap perlakuan Pak Lukman dengan mempertimbangkan apakah hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan tidak mempermalukan anak. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan restitusi. Kepala sekolah mengajak semua guru menerapkan pendekatan restitusi agar murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kasus yang ketiga, tidur-tiduran pada saat jam pelajaran di kelas. Pertanyaan untuk kasus 3. Pertanyaan nomor 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama, Ibu Dani memposisikan diri sebagai penghukum. Hal ini tampak ketika Ibu Dani meminta Fajar untuk maju ke depan kelas, meskipun Fajar tidak terlihat siap dan menegurnya secara langsung di depan teman-temannya. Hal ini adalah sebuah pemaksaan kepatuhan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi murid. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Hal ini tampak ketika Ibu Dani mengatakan, "Apa kamu tidak kasihan dengan ibu ya?" Kalimat tersebut diutarakan Bu Dani agar Fajar merasa sudah mengecewakan Ibu Dani. Pertanyaan nomor 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar Fajar. Kebutuhan dasar Fajar yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena ketika seseorang anak membuat masalah, untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan kesenangan Fajar belum terpenuhi, mungkin saja karena Fajar merasa tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris atau metode mengajar Bu Dani kurang menarik bagi Fajar. Yang ketiga, bisa jadi kebutuhan bertahan hidup secara fisiologis belum terpenuhi, nampak ketika dia tidur-tiduran. Hal ini dapat mempengaruhi karena belum sarapan sehingga badan Fajar lemas atau kelelahan karena melakukan aktivitas di pagi hari di rumahnya. Pertanyaan nomor 3.
Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan Bu Dani jika mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Bu Dani mencoba memahami keadaan dan situasi yang dialami Fajar dengan mengajukan pertanyaan, "Fajar, tampaknya kamu hari ini kelelahan dan tidak bersemangat. Kamu kenapa? Adakah yang terjadi pada dirimu? Apa yang ibu bisa lakukan agar kamu tertarik dengan pelajaran ibu?" Yang kedua, mencari tahu penyebabnya dengan mengajukan pertanyaan, apakah ada alasan khusus sehingga kamu tidak memperhatikan pelajaran ibu? Yang ketiga, Bu Dani memberikan dukungan dengan mengajukan pertanyaan, maukah kamu berbicara dengan ibu setelah kelas usai, membahas kesulitan apa yang kamu hadapi saat ini? Pertanyaan nomor 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya kepala sekolah di sekolah Fajar, maka yang saya lakukan pertama adalah berdiskusi dengan Bu Dani, wali kelas Fajar, dan guru BK. Yang kedua, menugaskan Bu Dani dan wali kelas Fajar untuk home visit. Yang ketiga, mengevaluasi dari hasil home visit bersama dengan Bu Dani, wali kelas, dan guru BK. Yang keempat, menugaskan wali kelas untuk melakukan pendekatan individu dan guru BK memberikan bimbingan konseling. Kasus yang keempat yaitu 2 murid berkelahi yang berawal dari adu mulut hingga adu jotos. Pertanyaan untuk kasus 4. Pertanyaan nomor 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan Bu Suti adalah sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi. Hal-hal yang dilakukan Bu Suti pertama kali adalah menstabilkan identitas yang bertujuan mengubah murid yang gagal menjadi sukses yang nampak pada aktivitas. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Yang kedua yang dilakukan Bu Suti adalah memvalidasi tindakan, bertujuan untuk memahami alasan anak melakukan kesalahan. Hal tersebut nampak pada sikap Bu Suti sebagai kepala sekolah yang berupaya menenangkan keduanya, terutama pada Dino dengan pertanyaan, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan mengajak murid untuk berefleksi. Yang nampak pada aktivitas Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Pertanyaan nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Hal-hal yang dikuatkan pada Dino dan Anto yaitu Dino perlu dikuatkan dalam bentuk empati dan dukungan emosional. Yang kedua, pembelajaran tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Sedangkan pada Anto, memvalidasi perasaan. Yang kedua, memberikan opsi solusi yang relevan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Pertanyaan nomor 3. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.
Nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, kasih sayang. Sesama teman atau satu tim basket seharusnya saling mengasihi dan menghormati agar terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Yang kedua, tenggang rasa. Dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa saling menghargai, menghormati orang lain. Dan bisa dilakukan dengan cara menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Yang ketiga yaitu nilai tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing baju Anto, mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah video pemaparan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif oleh kelompok 1. Semoga menginspirasi teman-teman. Salam dan bahagia.